العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kita kembali dikumpulkan di dalam majelis ta'lim wa dzikir kabarun hibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, memudahkan segala urusan, mengabulkan segala hajat, memberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam dan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Sekali lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra ahadakum raudah min raditil jannah farja'u." Qila wa ma raudatul fil jannah? Majalisul dzikir wa fi riwayat majalisul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau ya Rasulullah melewati daripada kebun-kebun surga. Melewat berarti dalam hadis itu apabila orang berjalan kada dibakar hendak, cuma ketika di jalan ada orang majelis zikir melihat raudah min raudatil jannah singgah ya Rasulullah. Apalagi orang bertujuan dari rumah menuju majelis zikir, majelis ilmu, pasti sudah mendapat ganjaran pahala yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada ada lain tujuan kita di sini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kada ada lain daripada tujuan kita mulai rumah untuk meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kada ada lain tujuan kita daripada rumah menuju majelis taklim dan majelis zikir tiada lain untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini hanya orang yang lewat, apalagi orang berkehendak. Para sahabat bertanya, apa gerang nang kebun surga ya Rasulullah? Ya Rasulullah, di dalam riwayat mengatakan majelis zikir, di dalam riwayat yang lain majelisul ilm. Amanya kita kumpul keduanya. Tadi maulid, terus dilanjutkan ratib, yang di dalam ratib alidus itu terdapat zikir, wirid atau bacaan-bacaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan Rasul, ditambah membaca kitab Bidayatul Hidayah yang disusun yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Fadilah dan keutamaan majelis zikir banyak hadis yang menunjukkan. Di antaranya man salaka yaltamisu ilman. Barang siapa yang berjalan yang di dalam perjalanannya dia tempuh di dalam perjalanannya ketiada lain untuk menuntut ilmu agama. Man taraka yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Kada usah banyak-banyak amal.
hendak mendapatkan jalan ke surga yang mudah kada lain yaitu dengan menuntut ilmu agama. Hadirkah? Sekalipun ilmunya sudah berulang kali atau hadir dalam majelis taklim, istilahnya yang disampaikan sering sudah kita dengar, kada lain tujuan kita hendak mendapatkan jalan mudah menuju Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaltamsu ilman syahalallahu lahu tarikan ila jannah. Allah akan memudahkan jalannya kepada menuju surga. Ibadah sudah kada karuan. Sembahyang istilahnya nang wajib-wajibnya aja, sunat tak kadang digawe. Puasa nang wajibnya aja, nang Senin Kamis jarang juga tak gawe. Mau kada mau, salah satu cara nang diajarkan oleh baginda Nabi yaitu menuntut ilmu barang hadir. Sekalipun nang dibacakan yang sudah kita dengar, yang sering dibacakan, tapi tujuan kita untuk mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbawa istilahnya di dalam pembawaan wajar sebagai manusia. Wah, jangan menyampaikan orangnya anum pada aku Tuhan aja. Alih lang anum. Asa bahaya. Jadi apabila hati kita mulai dihinggapi merasa lebih mulia atau lebih alim, lebih Tuhan, alih itu orang kanakan saja istilahnya. Karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang hakun berkumpul. Ini kada lain kita ini dilangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat kecuali Allah lebih dahulu mencintai hamba itu tersebut. Apabila hamba ini kada dicintai, sekalipun parak lawan rumah majelis taklim, parak lawan rumah kada hadirnya, kada hendak dengan surga, tapi orang yang jauh dibukakan hidayah, dimudahkan langkahnya dengan biaya, datang aja hakun mengeluarkan biaya. Apalagi ya inilah suatu ujian dan cobaan ketika di dalam memperjuangkan dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya menuntut ilmu pasti ada yang mengajar, pasti ada yang mendengar. Nah, ini istilahnya merupakan jalan yang mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kada sebagaimana mereka soleh. Sedekah kita tidak sebagaimana sedekah orang-orang yang soleh. Berat tangan hati kita sedikit barang hadir barang dalam majelis ilmu, dengarkan istilahnya mendengar daripada zikir, mendengar daripada papadahan yang di dalam kitab para ulama. Baginda Nabi SAW bersabda, kun aliman. Jadilah engkau orang yang alim. Orang alim belajar, mengajar. Kita ada ilmu, ajarkan abligul minni walau ayat ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sekalipun satu ayat atau satu huruf. Ajarkan. Yang mana kita tahu suratul Fatihah, ajarkan kepada anak. Kalau usah ke orang lain dulu. Anak bini kita, namanya kita mampu ke orang lain, ajarkan suratul Fatihah. Itu lebih utama ketika seseorang mengajarkan satu kewajiban. Karena membaca suratul Fatihah wajib di dalam setiap sholatnya. Nah, ketika kita mengajarkan satu kewajiban kepada orang lain, insya Allah pahalanya akan mengalir sekalipun pian sudah meninggal dunia. Kun aliman. Jadilah engkau orang alim. Bila kada mampu orang alim, muta'aliman. Belajar. Yang masih anom-anom, yang masih muda, duduk belajar ilmu agama. Bahagiakan kedua orang tua. Kada lain istilahnya orang yang belajar menuntut ilmu itu sebagaimana diriwayatkan orang yang hendak mempersiapkan persenjataan untuk perang fisabilillah. Orang yang mempersiapkan senjata, duit ada, tapi nya kada kau ikut perang, dipersiapkan senjata untuk orang lain berperang fisabilillah. Sekalipunnya tidur, sekalipunnya di rumah, itu pahala sabilillah dapat. Nah, orang yang mempunyai anak di pondok pesantren, di pondok atau menuntut ilmu agama, apa-apa perlengkapannya dipenuhi, bukunya, makannya dibutuhi, sanggunya duitnya. Nah, ini orang tua sekalipun tidur di rumah dapat pahala sebagaimana anak menuntut ilmu agama. Ini satu keunggulan padilah ketika seseorang anaknya mau mondok di pondok pesantren. Berapa banyak ketika anaknya hendak dipondokkan, anak-anaknya kada hakun. Orang tuanya kayak mau mundukan, anak-anaknya kada hakun. Berapa banyak anaknya hendak, orang tuanya hendak sekolah umum aja tuh dulu ya.
Atau berapa banyak akan hendak sholat pesantren tapi karena ketiadaan kemampuan kadang kawa macam-macam. Ini bersyukur satu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anak kita hakun untuk. Jadi kun aliman au muta'aliman, kada mampu mengajar belajar. Anak belajar ya Tuhan sudah menulis kali tapi ma itih kitab aja kali tapi itih lagi tulisan pina nanggana nang halus kurang lebih samar. Au mustami atau orang yang mendengar. Kun aliman au muta'aliman au mustami duduk hadir majelis zikir, majelis taklim, pembacaan kitab Bukhari di masjid, pembacaan kitab Bukhari di langgar, di mana hadiri mendengarkan barang urusan mamalkan berdudi penting dengarkan dulu. Dengarkan. Ketika pian mendengarkan kun mustami'an sudah. Au muhibban. Alim kada, belajar kada, mendengarkan kada tapi hakun kada juga. Muhibban barang, kirim duitnya barang. Nampak saya kira Tuhan awar kam haji tulak. Nah, sama aja mengirim. Wala takun hamisan jangan engkau jadi nang kelima patahlik maka engkau akan celaka. Ini seseorang hendak sukses baik dunia maupun akhirat paling tidak 4 hal ini. 4 hal harus dikuasai, harus dimiliki. Apalagi mampu mengajar, mampu belajar, mampu mustami'in, apalagi duit-duitnya zaman lagi dong. Langsung terbuka jalan surga. Mengajar bisa, belajar bisa, mendengar bisa, mah duitnya pulang keluar. Nyaman dong. Pintu surga terbuka dengan luas. Jangan engkau yang kelima. Alim kada, muta'aliman kada, mendengaran kada, menjadi mawadah pulang. Nah, itu aja. Dalam apaan dah, ini majar, mawadah orang lainnya. Nah, maka engkau akan celaka. Aja Rasulullah berhati-hati. Berhati-hati kita dalam setiap langkah. Kadang kawat tiap hari seminggu sekali, kadang kawat seminggu sekali, setengah bulan sekali barang. Karena di tempat kita ini kadang kosong daripada majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim. Nang tak parak ada, nang tak jauh banyak. Ya Allah. Nah, jadi kita langsung menyambung daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ini masalah tentang masih pergaulan. Nah, apabila kita bergaul nang sebulan yang lalu, karena bulan Maulid kemarin kita banyak libur kitab Bidayatul Hidayah. Ini masalah pergaulan ambil dari Rasulullah, dia Imam Ghazali nang pertengahan. Khairul umur awsatuha, sepaling baik perkara itu pertengahan. Nang tengah-tengah. Jangan terlalu kenyang, jangan dia sedang-sedang aja, jangan terlalu lapar. Sedang-sedang, kenyang kada, lapar kada. Jangan terlalu istilahnya pokoknya sekalian perkara itu nang tengah-tengah. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Nah, kita jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa ujub. Aku lebih baik daripada fulan, aku lebih baik, ini bahaya. Ketika seseorang dihinggapi merasa dirinya lebih utama daripada orang lain sebagaimana yang diberi disikap ada sifat seorang iblis. Iblis itu ketika disuruh minta sujud oleh Allah kepada dia, lah kadahakut ana khairun minni, aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini apabila merasa lebih baik daripada orang, lebih suka lebih bungas misalnya, atau lebih kaya atau lebih ganteng segala macam. Apabila di dalam hati Adam merasa lebih alim misalnya, udah sekalipun orang alim atau merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain, maka ini disifat dalam sifat seorang orang nang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berjalan tuh lurus saja, tapi menoleh ke belakang. Ke belakang dari jauh orang ya Allah bisa dimatur. Jadi dari dahulu juga Imam Ghazali jangan tapi banyak menoleh ketika berjalan, banyak pandangan lain-lain belaluan kena. Ada perkiraan, ada persangkaan. Kita berjalan di tengah orang banyak, dia dikiok-kiok, mungkin orangnya ada mendengar kan, bisa aja juga. Nah, dikainin padakan orang sombong, bang ya, kalau menulis-nulis di kiok, tahu orang kalau mendengar. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang duduk-duduk berhimpun, kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Ada istilahnya perkumpulan-perkumpulan nang kadeda faedahnya. Nang mereka hanya bercanda gurau.
Perbicaraannya hanya bicara omong kosong. Kadang dia masalah gawian, kadang dia masalah ilmu, lalu aja. Hanya main dum kah, main apa kah, main catur, terus saja berjalan. Kecuali kita ada hendak bersaruan aja singgah. Saruan maulid, saruan tahlil misalnya. Dan apabila engkau duduk bersama orang banyak, maka janganlah engkau angkat kakimu dan jangan menyilang jarimu dan jangan engkau suka memainkan jenggot dan jangan engkau menyungkil gigimu, menguit-nguit gigi. Nyungkil gigi. Jadi orang nambah janggut main-main janggut. Mengorek lubang hidung dan dengan jari dan jangan terlalu banyak berludah atau mengeluarkan kahak. Nah, ketika kita berkumpul orang banyak, ini adabnya. Sudah diajarkan oleh Imam Ghazali, ini Jasiddin merupakan awal jalan untuk mendapatkan hidayah. Hidayah ini belum dapat hidayah lagi. Nah, jadi adab-adabnya ketika seseorang berkumpul berkawan dengan orang banyak. Nah, kita aja melihat rasa sinis juga. Apabila ada perkumpulan, ada orang yang sedang mau ngorek-ngorek hidung dengan jari atau banyak beludah, dan engkau terlalu banyak menghalat dari mukamu, menguap, dan jangan terlalu banyak masam muka, dan jangan engkau suka menguliat atau menguap di hadapan orang banyak atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya. Dari dalam majelis ilmu misalnya, tak kuap-kuap hama ngantuk. Paling minim ditutupi barang. Paling minim. Jangan dinampakkan ketika seseorang merasa lelah, merasa lapah ketika duduk di dalam majelis ilmu. Karena ada merasa aku lihat lah macam-macamnya. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang. Jangan keluh kesah, jangan terlalu bergerak. Dan percakapanmu teratur dan tersusun dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan keheranmu yang bersengatan. Ada orang berpandir, dengarkan pandirnya, jangan pura-pura kali tahu. Atau masa muha. Dan jangan engkau suka meminta tolong, meminta percakapan orang yang bercakap apa aja kita. Orang masih berpandir, seorang menyalangi pandir orang. Nah, habiskan pandir orang dulu. Dan berdiamlah daripada berbicara tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu atau keindahan sirmu atau kehebatan karanganmu dan segala urusan pribadimu. Jadi masalah pribadi Jasiddin jangan kada usah diceritakan. Anakku nah sukses di situ, anakku jangan diatakan, disembunyikan. Dan ketika kebahagiaan kita, urusan-urusan pribadi jangan kita bicarakan dengan orang banyak. Dirahasiakan aja. Anak kita sukses, ayo karena orang tahu aja. Dan jangan engkau hias seperti perhiasan perempuan dan jangan pula engkau sembarangan seperti sembarangan yang sedang senang pakaian. Jangan terlalu berhias sebagaimana perhiasan perempuan apabila laki-laki. Biar anak turun berpupur lah segala macam, ya Allah. Jangan jadi. Dan jangan pula engkau sembarangan seperti atau pakaian sebagaimana lusuhnya seorang hamba. Tumpang camping lah, ada teratur yang paling tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Dan jangan pula engkau banyak memakai calak mata atau minyak rambut. Ya, ada lelaki yang bercalak mata tebal banget. Bilang hendak kayak jari calak matanya. Sedang aja. Nah, laki-laki itu disunahkan bercalak mata. Jadi Imam Ghazali itu jangan terlalu tebal. Sedang aja tebal. Minyak rambut kayak itu juga. Dan jangan terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu dan jangan engkau mengarasi orang, menggelakkan, mengajak orang lain untuk melakukan sembarang kezaliman. Dia hendak berbuat maksiat seorangan saja, jangan berbawaan. Hendak korupsi misalnya, jangan berbawaan orang, korupsi seorangan aja. Karena ini bisa membahayakan pergaulan seseorang. Jadi berbahaya ketika seseorang bergaul. Ini para tamat dah kitabnya.
Dan jangan pula engkau memberitahu anakmu dan istrimu, apalagi orang lain, akan berapa jumlah uangmu. Karena jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Dan jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Nah, jadi ibarat ada gawian seseorang, cuma jangan terlalu, istilahnya jangan terlalu dikumbar ke orang lain, kepada anak, kepada bini. Nah, duitku sekian, nah, hartaku sekian. Bila kebanyakan ya itu Imam Ghazali merasa sinis. Mereka kada puas hati dengan pemberian. Dan renggangkan dirimu dari mereka, tapi engkau bukan bengis. Nah, istilahnya jaga jarak, cuma kada menjauhi. Jaga jarak cuma kada menjauhi. Dan lemah lembut terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya bukan lemah. Nah, bermain dengan mereka, cuma bukan sebagai orang yang lemah, penakutan misalnya. Dan jangan suka bermain dengan hambamu, nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Hamba saya. Jadi apabila ada bawahan kita, ya sekadar bermain. Menjaga muru'ah. Muru'ah seorang, kehormatan. Kehormatan diri seseorang itu perlu dijaga. Ketika seseorang kita ini orang yang dipandang, berhati-hati dalam berbuat maksiat. Jangan sampai dilihat orang. Hendak bermaksiat, maksiat seorang aja. Ada yang melihat habisnya istilahnya. Terbawakah. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan seorang, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan diri. Berbekalahi harga diri. Dan berhati-hatilah supaya engkau tidak tindak seperti orang yang bodoh atau golongan al-gujuk dan pikiran baik hujatmu. Dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu, dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang, dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Dan apabila telah hilang marahmu, maka bercakaplah baik-baik. Jadi apabila kita dalam keadaan marah, ini part ada bahwal ya, kita bahwal dengan baik. Jangan sampai terbawa emosi. Emosinya kadang dihinggapi, kemarahan seseorang itu dihinggapi syaitan. Nah, ketika syaitan menghinggapi macam-macam tuh. Makanya disuruh ketika marah sedang berdiri, duduk. Kita dalam keadaan marah, duduk. Nah, apabila ke dalam duduk kada mau juga, bawa berjauh sama sekali. Ada juga pada baginda Nabi bahwasanya apabila seseorang marah, bawa duduk. Hingga hilang. Jadi sesuatu yang dibawa dalam kebaikan, karena kemarahan ini api, dibawa dengan air padam, pajah, dingin. Karena syaitan itu orang yang panas. Jadi ketika sudah hilang marahmu, ayo pandai baik-baik. Dan apabila sultan mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Sultan-sultan yang zalim mengajak kepada jalan maksiat. Dan jauhilah dari bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika kau senang saja. Ada kawan, apabila kita berduit di kawannya, bila kada berduit hilang dia. Karena dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada harga dirimu. Jadi ibarat ada harta, lawan harga diri, dahulukan harga diri. Ayo hilang dengan harta kita. Ini pentingnya menjaga muru'ah. Muru'ah harga diri seseorang di hadapan orang banyak. Ada orang kawan yang hanya bila senang kita hanya dikawaninya, bila kada berduit hilangnya. Bahaya. Jadi penutup. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita lanjutkan daripada kitab penutup daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah. Mungkin di kitab pulang pemikiran kitab. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, panjang umur. Dan sebelum kita meninggalkan majlis ini, sebagaimana biasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa, dicurahkan rahmat, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal yang luas, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diberikan pasangan dan zuriat yang soleh-solehah, dijauhkan daripada mara bahaya, bala dibatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dengan niat yang demikian kita membaca salawat kalimah kamilah sebanyak 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم كاملة وسلم سلام من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت فيا أيها الراجون منه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله